teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu memanen sarang burung walet. Yang uniknya kami akan memanen di rumah gedung walet yang hanya berukuran satu tingkat. Jika teman-teman penasaran tentang bagaimana hasilnya, yuk mari ikuti perjalanan kami pada pagi hari ini. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju, yang mana kita akan melakukan kegiatan yaitu memanen sarang burung walet di gedung walet satu tingkat. Jika teman-teman penasaran bagaimana hasilnya, yuk ikuti perjalanan kami. Oke teman-teman, sebelum kita memanen sarang burung waletnya, terlebih dahulu kita harus menunggu burungnya keluar dari kandang. Ada banyak cara untuk membuat burung keluar dari kandang saat memanen. Salah satunya dengan menyenter ke arah lantai RBW, agar burung tidak terkejut dan stres. Begini cara yang benar teman-teman. Jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini, burung bisa terkejut, stres, bahkan nggak mau nginap dan bersarang lagi. Setelah burung waletnya keluar semua, yuk kita panen. Wow. Rame nih ya. Nah, yuk kita coba timbang sana. Oh, oke. Kering sangat lah. Nggak patah dari gituin ya. Jadi sukses tuh nggak harus 3 tingkat ya? Enggak lah, 1 tingkat juga bisa. Berapa kilo? Berapa beratnya nih ya? 4 kilo lebih, 4 kilo 1 on lah. Oke ya. Ya, baik. Kata orang ya, gedung 1 tingkat tuh payah walet tuh mau menginap dan bersarang di sana ya. Tapi kok fakta di lapangan mengatakan berbeda ya dari pengalaman kita pada siang nih ya, panen walet sampai 4 kilo gitu ya dalam satu gedung lantai satunya ya. Itu kayak mana tuh ya? Oh, kandang walet itu memang yang ayah bilang dari awal-awal dulu. Kandang itu tidak harus 1, 2, 3, 4 lantai gitu, tidak. Bukti dia kan sekarang nampak kan, dengan kandang ukuran 4 kali 12 bisa menghasilkan panen lebih kurang 4 kiloan kan, 4 kilo lebih. Itu kan tergantung cara kita di mengatur teknik teori tadi. Kita kan ada trik-trik tertentu selain parfum,
suara dan secara garis besar entah apa namanya kelembaban dan suhu udara di dalam, tentu ayah ada pula ciri khas saya bagaimana cara menarik walet agar bisa menginap di lantai di gedung satu lantai gitu kan, tanpa ada tingkat kan. Bahkan ada kandang ayah yang tidak ada ruang putar atau rumah monyet yang kata orang-orang sekarang kan. Tentu ayah ada trik-trik tertentu lagi. Tapi nanti di video-video berikutnya bolehlah dibahas kan. Kalau ini nengok akan hasil bukti satu lantai itu bisa. Jadi tidak perlu harus menunggu duit kita ratusan atau miliaran baru bisa bikin kandang, tidak begitu. Kalau modal kandang ini di waktu awal ayah bangun dulu sekitar modal sekitar 38 juta kalau tidak salah dulu. 38 juta ya. Mak itu benar-benar first budget ya. Ya tapi ini kan udah lumayan lama juga kandangnya kan, udah masuk hampir 7 tahunan lah kandang ini. Jika teman-teman masih penasaran bagaimana bisa kandang walet satu tingkat berhasil, yuk kita tanya jawab bersama Pak Bakri. Oke ya. Sebelum kita mulai nih, Rizky mau tanya ya, bagaimana bisa sih ya RBW satu tingkat menghasilkan panen sebanyak ini? Oh, masalah RBW satu tingkat ya? Iya ya. RBW satu tingkat itu sebenarnya begini. RBW satu tingkat sebenarnya kalau untuk di sisi kondisi dan keadaan yang diharapkan walet itu lebih sempurna lagi, baik masalah kelembaban, suhu di dalamnya, apalagi kita di sana kan memakai langsung lantai tanah gitu, jadi kondisi di dalam itu benar-benar dapat. Gitu. Iya. Yang kedua nih ya, banyak orang mengatakan ya bahwasannya RBW satu tingkat tuh nggak mungkin lah berhasil gitu, karena mereka yang 2, 3 bahkan 4 tingkat pun sulit mendapatkan hasil seperti itu. Itu bagaimana pendapatnya tentang itu ya? Kalau masalah keberhasilan itu sebenarnya tidak tergantung kepada berapa tingkat cuman kita harus mempelajari masalah-masalah yang baik di dalam kandang maupun di luar kandang. Misalnya yang di luar masalah mikrohabitat, apakah suatu wilayah ini benar-benar cocok untuk mikronya walet atau bagaimana kan. Di samping itu membangun rumah walet itu tak ubahnya seperti kita membangun rumah kos. Kenapa gitu ya? Jadi jangan membangun itu selera kita, tapi kita bangun menurut selera konsumen kita. Begitu juga dengan membangun rumah burung. Jangan ikuti selera kita, mau kita poles, kita cat, kita bikin kilat atau apa segala macamnya kan, tapi sehingga kita tertinggal apa yang diharapkan walet. Itu tak mau dia ki. Di samping itu baru kita terapkan lagi masalah-masalah yang lainnya kan, masalah parfum, bunyi, apa segala macamnya, dan ada lagi trik-trik yang tertentu yang saya pakai untuk bagaimana burung ini benar-benar bisa mau turun ke dasar lantai bawah atau ke dasar tanah gitu kan. Iya juga ya. Iya. Soalnya satu tingkat deh. Iya. Jadi ya, hasil sebanyak ini nih, ayah panen berapa bulan sekali ya? Kalau ayah sebenarnya kalau panen walet ini begini ki. Gimana ya? Kadang ada ayah panen sekali 2 minggu, kadang sekali seminggu pun ada juga. Ada ya? Iya. Cuman tergantung kondisi sarang di dalam lah. Maksudnya begini, burung itu kan tidak serentak bikin sarang. Ada yang dapat telur, ada yang sedang beranak, ada yang lepas gitu kan, netas gitu kan, ada yang terbang anaknya kan. Jadi ayah panen tidak patok macam kawan-kawan yang di
sebagian kan berpendapat dia panen tetap pada tanggal sekian panen, tanggal sekian panen. Ayah tidak begitu. Ayah panen menurut keadaan saja. Kalau sarang udah patut ayah panen, kadang 2 minggu ayah panen, kadang seminggu dapat entah setengah kilo atau berapa kan, panen juga kita ambil juga. Jadi barang sebanyak ini ada sekitar 50 hari lah, tak kurang sedikit 2 bulan lah. Terkumpul lebih kurang berapa tadi, 4 kiloan ya, 4 kilo lebih. Oh iya. Ya, bukan sekali panen. Pas kebetulan rezeki datang sekarang tidak, ini dah ada berapa 3 kali panen mungkin ini. Cuman ayah cara panen ayah begitu. Ayah seleksi aja mana yang patut ayah panen, dalam seminggu ayah panen. Entah 2 minggu ke depan tengok lagi, panen lagi. Gitu, tidak memakai jadwal panen macam apa ya, macam gitu ya? Panen sawit atau apa kan, orang kan sekali sebulan panen atau sekali 2 minggu panen. Enggak gitu, enggak ya, tetapkan tanggalnya, cuman tergantung kondisi burung di dalam itu aja. Udah patut dipanen ya panen gitu. Oh, kira kayak orang gajian ya, tiap bulan kan panen gitu. Enggak. Tapi betul juga kata ayah ya, burung walet ini enggak serentak buat sarang ya. Iya. Betul. Di dalam itu kan bervariasi. Ada yang baru moles, ada yang setengah jadi, ada yang sudah jadi juga kan. Ada yang udah bisa kita panen, ada yang masih ada anak menggantung segala macamnya kan, berbeda-beda. Jadi mana yang patut kita panen, kita panen. Gitu. Jadi bagus juga dia kan, untuk perkembangan populasi walet kalau teori macam gitu cara panennya. Oke, mantap ya. Ya, baik. Oke ya, jadi Rizky penasaran nih ya, dari mana sih ayah mendapatkan ide untuk membuat RBW 1 tingkat nih ya? Kok bisa-bisanya ayah memberanikan diri membangun 1 tingkat? Padahal notabene orang membangun tuh RBW itu harus tinggi gitu. Banyak tingkat gitu maksudnya ya? Gitu juga ya. Oh, itu sebenarnya itu simpel saja Ki. Dulu ayah kan orang kampung nih, asalnya kan orang kampung. Memang sekarang pun udah tinggal di kampung lagi kan. Jadi ayah kan anak seorang petani yang biasa, memang dulu hidup di pedesaan. Jadi waktu itu pas ayah ada tertarik dengan walet, jadi ayah cari tahu. Kan gitu. Jadi kebetulan pas ayah main-main di sawah, ayah tengok walet itu terbang rendah saja. Kalau hitung padi, paling tinggi padi berapa lah kan, paling tak 1 meter lah taruh, atau bahkan padi yang apa itu tak sampai 1 meter. Jadi burung itu terbang rendah aja lah. Kok harus kita bikin kandangnya sampai tinggi 4-5 lantai gitu? Jadi di situ aja ya ambil kesimpulannya. Saya tidak ada bimbingan atau apa dari kawan-kawan nengok, enggak ada. Soalnya kalau di daerah kepulauan di tempat ayah pernah merantau dulu kan, di sana kandang orang tinggi-tinggi 4-5 lantai semua kan, apalagi kawan-kawan yang udah banyak-banyak duit gitu kan. Gitu. Jadi bagaimana kok bisa ayah memberanikan diri untuk membangun RBW 1 tingkat ya? Kok bisa pede ayah gitu? Orang kan bangunnya tinggi-tinggi gitu. Ayah tiba-tiba bangun 1 tingkat gitu. Apa ayah tuh nggak, mohon maaf nih ya, apa ayah nggak dicemooh waktu awalnya itu? Kalau masalah itu, ya apalagi dulu di daerah kita ini kan, orang belum tahu sama sekali dengan walet. Di tahun 2000 itu kalau untuk kampar memang tak ada walet. Jadi masyarakatnya memang merasa aneh lah ya membangun rumah walet. Mungkin ada yang keluar atau yang merantau pernah nengok atau mendengar rumah walet orang kok tinggi, kok bapak bikin yang kayak gini, apa bisa masuk apa tidak, kata dia kan. Ya kita tawakal aja lah, cobalah, bilang gitu aja kita kan. Tapi alhamdulillah berhasil. Itu jadi semenjak awal tahun di tahun 2000 dulu ayah bangun walet sampai sekarang, rata-rata kandang walet ayah itu memang 1 lantai, 1 tingkat, tak ada pakai tingkat. Ada kandang walet ayah yang bertingkat, cuman
ada 2-3 kandang gitulah, cuman kan ada entah ruko atau toko di bawah gitu kan. Nah itu aja, kalau yang lain-lainnya enggak, tetap satu lantai aja yang bikin kan. Gitu ya. Iya, pertimbangan ayah di samping cerita nengok burung terbang rendah itu, di sisi lainnya ada juga pertimbangan ayah lagi, Ki. Apa tuh ya? Begini, ayah daripada bangun 3 lantai, lebih baik ayah bangun 3 tempat. Gitu. Simpelnya begini, kalau kita bangun 3 tempat, ya. Misalnya di yang satu kandang dapat 1 kilo, yang satu kandang lagi setengah kilo, yang satu lagi mungkin entah 7 on kan. Berarti kan kalau 3 kandang udah berapa? Udah 2 kilo lebih. Tapi kalau kita bangun satu tempat 3 lantai, kalau nasib baik, kalau tidak baik macam mana? Kalau dapat cuma 3 on atau setengah kilo juga, ya hanya setengah kilo, lebih baik kita bangun 3 tempat, walaupun hanya setengah kilo udah dapat 1,5 kilo, Ki. Jadi ayah berpikir di situ. Jadi walet itu pun kita bangun sebesar apapun, misalnya entah 20 kali 24 lantai gitu kan, dia bukan langsung penuh juga, nunggu waktu juga dia penuh, bukan langsung nyerbu langsung penuh, enggak juga. Jadi nanti di sesi-sesi lain ayah tunjukkan cara-cara untuk pembangunan atau menyambung rumah burung walet yang sudah penuh, Ki. Jadi teori ayah gini, apabila walet itu udah penuh kandangnya, baru ayah sambung lagi. Oh gitu ya? Iya, begitu. Gitu ceritanya. Iya. Tapi betul juga ya. Kalau misalnya pada kita bangun tinggi besar-besar, mending kita bangun di tempat yang lain gitu ya. Dibangun 3 tempat. Jadi lebih itu. Mungkin di sini sedikit hasilnya, di sana ada penambahan lagi. Jadi masih untung juga kita di 3 tempat daripada 3 lantai, Ki. Oh iya juga. Di situ. Iya. Oke ya. Baik. Jadi gini ya, bisa nggak ayah kasih pesan-pesan untuk para petani pemula yang baru mau terjun ke dunia budidaya burung walet ya, yang ada budgetnya pas-pasan lah untuk membangun gitu ya. Apakah ayah ada pesannya gitu, saran untuk membangun gitu ya? Kalau bisa ayah sarankan, ya kan, untuk membangun rumah burung walet itu, apalagi kita mau baru melangkah atau mau mencoba kan, walaupun mungkin ada sebagian teman kita memang punya modal banyak tapi masih ragu-ragu kan gitu, kalau invest nanti tak berhasil, gagal kan banyak juga. Atau yang mungkin modalnya boleh dikatakan masih pas-pasan tapi ingin membangun satu RBW. Jadi coba aja teori ayah ini, karena ada juga yang mematahkan di perbincangan ayah di hari-hari kan. Mungkin kalau ini Pak dulu, zaman dulu mungkin bisa, kalau sekarang tidak. Tapi buktinya kita yang panen di beberapa bulan yang lalu itu kan baru 3 tahun. Berarti kan rentang waktunya masih boleh dikatakan sekarang, bukannya yang cerita ya 20 tahun yang lalu. Kandang ayah ada yang sekarang yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada. Besok kita bisa kita buktikan macam mana perkembangan di sekarang. Bisa kita tengok nanti kan, biar teman-teman ini lebih bersemangat dan lebih meyakinkan diri juga kan, untuk bisa mendapatkan satu RBW dengan modal yang sangat sederhana. Gitu. Macam kandang ayah yang 4x12 ini kan, kalau tidak salah ayah dulu sekitar 38 juta ya udah bisa dapat satu rumah burung. Kan gitu. Jadi nggak harus 200 juta ya? Enggak gitu. Makanya mungkin ayah bikin gitu lantaran yang cerita tadi, daripada ayah bikin satu tempat banyak tingkat, lebih baik ayah bangun banyak tempat cuman satu tingkat. Gitu. Oh iya juga ya. Iya, pertimbangan ayah begitu. Oke, baik. Baik. Terima kasih ya. Ya.
Oke teman-teman, itu dia video kami pada siang kali ini. Jika teman-teman merasa teredukasi dengan video kami kali ini, mohon tekan tombol subscribe, like, and share-nya agar kita bersama-sama belajar tentang hal yang baru. Bye-bye.